Hukum yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Hukum yang keenam, jangan membunuh. Hukum yang ketujuh, jangan berzina. Hukum yang kedelapan, jangan mencuri. Hukum yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu. Hukum yang kesepuluh, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang kesepuluh hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapak kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang dalam dosa. Kami sesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu. Oleh karena kemurahan-Mu, ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang yang berdosa ini. Amin.
Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini yang tertulis dalam Daniel pasal 12, mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Kita baca secara responsorial, kami mulai dari ayat yang pertama. Pada waktu itu juga akan muncul Mikail, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu, bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan orang-orang yang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Kemudian aku, Daniel, melihat, maka tampaklah berdiri dua orang lain, seorang di tepi sungai sebelah sini dan yang lain di tepi sungai yang sebelah sana. Yang ada di sebelah atas air sungai ini. Lalu kudengar orang-orang berpakaian kain lenan, ada yang di sebelah atas air sungai itu bersumpah demi Dia yang hidup kekal, sambil mengangkat tangan kanan dan tangan kirinya ke langit. 1 masa dan 2 masa dan setengah masa, dan setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus itu, maka segala hal ini akan digenapi. Tetapi ia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Oh, mana
kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Tatangihon majolo odolani titingta nalaho si pamasaon di mingguon. Goarni mingguta minggu 24 setelah Trinitatis. Ketritunggalan Allah manang si hatolu sadaon ni debata topik du ngomahamu unang lilu atau waspadalah jangan sesat. 1.2 dapat kita cermati. 1.3 ucapan terima kasih. Pendeta, diakones, dan parhalado menyampaikan terima kasih kepada semua jemaat atas partisipasinya untuk mendukung pesta huria atau pesta gotilon. Tuhan memberkati. Dan kami juga sangat mengharapkan partisipasi kita semua, jemaat khususnya yang belum menyerahkan. 1.4 pengkhotbah tamu. Pada kebaktian kita hari ini pukul 10 WIB, yang menyampaikan firman Tuhan adalah Bapak Pendeta Eliezer Siregar STH. Beliau Pendeta Emeritus HKBP. Kita ucapkan terima kasih atas pelayanannya. 1.5 persembahan untuk pos pelayanan HKBP Distrik 18 Jabar Tendie dan kategorial AMA HKBP Pusat. Pada kebaktian kita hari ini setelah khotbah, kita akan mengumpulkan persembahan ke depan kedua tempat, pilihan kedua A, amplop yang tersedia di warta, untuk pengembangan pos pelayanan HKBP Distrik 18 Jabar Tendie di wilayah Garut Selatan, Pangandaran, Pati, Demak, Wonosobo, dan Bantul. Untuk pelayanan 2B, kita akan memberikan untuk kategorial AMA HKBP Pusat. 1.6 peneguhan sidi khusus. Kebaktian kita hari ini pukul 15.30 WIB dilaksanakan peneguhan sidi khusus bagi 7 orang jemaat. 1.7 penutupan pertangyangan kategorial dan WIK tahun 2021. Hari Selasa 16 November 2021 mulai pukul 19 WIB bertempat di gereja akan dilaksanakan penutupan pertangyangan kategorial dan pertangyangan di WIK untuk tahun 2021. Pertangyangan dilaksanakan secara live streaming via YouTube HKBP Resort Bandung Timur. Dengan demikian pelaksanaan pertangyangan kategorial Naposo Bulung, Seksi Perempuan, Ina Hana, Ina Parari Kamis, Ina Deborah, Ina Belesia, AMA, Lansia, dan WIK berakhir untuk tahun 2021 dan akan dimulai kembali
awal bulan Februari 2022. 1.8. Minggu akhir tahun gerejawi dan memperingati bagi jemaat yang telah meninggal dunia selama 1 tahun gerejawi. Pada hari Minggu 21 November 2021 adalah akhir tahun gerejawi dan sekaligus memperingati bagi jemaat yang telah meninggal dunia. Di dalam kebaktian akan diadakan secara singkat dan pembacaan nama-nama jemaat yang telah meninggal dunia kurun waktu 22 November 2020 sampai dengan 21 November 2021. 1.9. Dihimbau untuk persembahan bulanan dan dana sosial Huria. Kami memohon untuk keterbukaan hati kita dalam memberikan kewajiban kita ke gereja, yaitu pelean bulanan dan dana diakonis sosial Huria. Marilah kita memberikan dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang telah menyerahkan kewajiban tersebut dan juga ucapan syukur jemaat. Tuhan memberkati. 1.10 dapat kita cermati. 1.11. Laporan pelayanan 2021 dan program anggaran tahun 2022. Diberitahukan kepada semua dewan, seksi-seksi dan kepanitiaan yang dibentuk HKBP Bandung Timur agar membuat laporan pelayanan tahun 2021 untuk dimasukkan dalam berita jujur tahun dan membuat program pelayanan dan anggaran tahun 2022. Adapun laporan tersebut diserahkan ke sekretariat gereja kita. 1.2. Pesta pengucapan syukur Pesta Perak HKBP Distrik 18 Jabar Tendie dapat kita cermati. 2. Anak lahir. 2.1. Pada hari Kamis 9 September 2021 telah lahir seorang anak perempuan bagi keluarga Bapak Daniel Wanto C. Lumban Gaul, Ibu N. Boru Saragi Simarmata dari WIK 10, ibu dan anak dalam keadaan sehat. 2.2. Pada hari Sabtu 16 Oktober 2021 telah lahir seorang anak perempuan bagi keluarga Bapak S. Sihaloho, Ibu Boru Sinambela dari WIK 8, ibu dan anak dalam keadaan sehat. 2.3. Pada hari Rabu 20 Oktober 2021 telah lahir seorang anak laki-laki bagi keluarga Bapak J. Sihaloho, Ibu Boru Damanik dari WIK 8. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. 2.4. Pada hari Minggu 7 November 2021 telah lahir seorang anak perempuan bagi keluarga Bapak R. Sianturi, Ibu Boru Naibaho dari WIK 13. Ibu dan anak dalam keadaan sehat juga. Jemaat baru. Mulai minggu ini gereja kita menerima jemaat baru keluarga Bapak Martulus Silitonga, Ibu Lady Veronica Boru Sitanggang. Mereka datang dari HKBP Resort Onan Tukas Silindung, bertempat di WIK 8. Bagi jemaat baru dimohon untuk berdiri. 4. Jemaat pindah. Mulai minggu ini telah pindah keanggotaan jemaat 3 keluarga. 4.1. Keluarga Bapak Perlindungan Ivancius Simanjuntak, Ibu Novi Trianti Boru Lumban Gaul dari WIK 14 pindah ke gereja HKBP Resort Purwakarta. 4.2. Keluarga Nyonya Huta Hayan
H. Boru Hutagaul bersama 2 orang anaknya dari WIK 1 pindah ke GKPI Jemaat Muara. 4.3. Keluarga Bapak Beni Sitorus, Ibu Desi P. Boru Sitompul dari WIK 9 pindah ke GKI Karangan Bekasi. 5. Warta pemberkatan nikah warta kedua. Akan menerima pemberkatan nikah saudara Cornelius Roberto Hotmian Ipola Simorangkir, putra Bapak Rido Oloan Simorangkir, Ibu Rosita Boru Hutagalung dari Jalan Cibatu 2 Antapani WIK 9, Jemaat HKBP Resort Bandung Timur, dengan saudari Damayanti Elizabeth Boru Sibarani, putri Maslen Sibarani almarhum, Ibu Rika Agnes Boru Panggabean dari Jalan Malaka Baru, Pondok Kopi, Jakarta, Jemaat HKBP Resort Bandung Timur. Perjanjian pernikahan telah dilaksanakan hari Sabtu 25 September 2021 di HKBP Resort Jaksampurna. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan hari Sabtu 20 November 2021 bertempat di HKBP Resort Bandung Timur. 6. Jemaat meninggal dunia. Pada hari Rabu 10 November 2021 yang lalu telah meninggal dunia Ibu Doria Boru Simanjuntak, tutup umur 70 tahun 3 bulan. Jenazah telah dikebumikan pada hari Kamis 11 November 2021 di pemakaman Kerkop Cimahi, Bandung. Marilah kita doakan bersama kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkannya. 7. Warta jemaat yang berulang tahun dari tanggal 14 November sampai dengan 20 November 2021 sebanyak 98 orang. Sebagai kado dari kami, pendeta, majelis, dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun. Dilehon Tuhat tama dihamu gajang ni umur dohot hahi pason, lam tuguma ha porsian muna, ingot hamuma hatani tuhata namadok, di tangan nasiamudo gajang ni umur, jala dihabirang nado hamuraon dohot hamuliaon. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Boda atau Amsal 3 ayat 16. Catatan, bila terdapat kesalahan penulisan, nama, WIK, tanggal, bulan, tahun, dan juga yang tidak ada namanya dapat menghubungi sintuannya atau ke kantor gereja untuk diperbaiki. 10. Keuangan gereja dapat kita perhatikan apabila ada nama dan nominal yang salah dapat kita laporkan ke Bendahara Huria atau sintua kita masing-masing. Demikianlah warta kita di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Porsia
tanda rohani, joma Jesus sai monang do bai nam naho, alai musuh tak taludo. Sai baias roha una, uhut sai Allah hisap luna, ai hala Kristen doamu, sai papus maruha una, di Tuhan Yesus Raja menang, ai urupana doamu, yang sudah begodo, sai tatap sambulong, nadi bijak sonang isi ton betai, dung sahat kita rodisi. Jesus marguma, nasa joma si oloi batang, di hasiana manganon, aim baru roha nami, umut papir aton dinami, ai nagaledo amio, turuhan amine, pasar maton nabadia, sai berjube hingga sude, mangolu mana matepe. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang melindungi hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Jemaat Tuhan, kita mengucap syukur atas segala berkat anugerah Allah kepada kita. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada pagi ini diambil dari Markus pasal yang ke-13 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Saya akan membacakan firman Tuhan ini. Mari Bapak Ibu kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Firman Tuhan berkata demikian. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu."
Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya?" Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat, dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru." Yang jadi tekanan khotbah pada pagi ini ayat 5 dan ayat 6. Saya bacakan sekali lagi. Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita sudah memasuki minggu terakhir dari tahun gerejawi, dan kita akan mengakhirinya pada minggu depan. Kita akan menutup tahun gerejawi kita, dan kita akan memperingati, yaitu peringatan bagi saudara-saudara kita yang telah meninggalkan kita, dan juga sekaligus mengingat kita tentang hari kematian kita dan juga hari kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali di akhir zaman, dan langit serta bumi yang baru. 200 tahun yang lalu ada satu gerakan keagamaan yang disebut dengan Saksi Jehova. Lahirnya mereka disebabkan oleh adanya penafsiran yang menyimpang dari teks atau ayat Alkitab. Gerakan ini cukup besar di Amerika. Tapi kalau kita perhatikan di Toba pun atau di Siantar, Saksi Jehova juga banyak di sana. Kalau kita dari Siantar, itu dekat terminal terminal perluasan, itu ada gereja Saksi Jehova dekat dengan gereja Metodis. Jadi kalau kita berjalan menuju ke Parapat, itu ada gereja Saksi Jehova sampai di Porsea, sampai di Balige, kemudian sampai di Siborong-borong dan seterusnya. Ada banyak Saksi Jehova di situ, yang notabene-nya wilayah itu adalah mayoritas gereja HKBP. Demikian juga lahir pada abad 200 tahun yang lalu gerakan Adventis yang dimulai oleh Ellen G. White dengan penglihatan-penglihatan rohani. Dari tokohnya inilah maka kemudian lahirlah gereja Advent hari ke-7. Dan mungkin Bapak Ibu tahu yang bernama David Koresh yang di Amerika beberapa tahun yang lalu itu menggemparkan Amerika, dan ia akhirnya mati ditembak, dan dia mengatakan bahwa dia berasal dari gereja Advent. Padahal ajarannya adalah ajaran yang tidak berdasarkan gereja Advent. Kemudian juga ada gereja Mormon. Gereja Mormon ini juga lahir di Amerika dan juga ada banyak pengikutnya, termasuk juga ada di Indonesia. Gereja Mormon mempunyai Alkitab, selain Alkitab mempunyai kitabnya sendiri, yaitu kitab Mormon. Jadi ada Alkitabnya, ada juga kitab Mormonnya. 200 tahun yang lalu juga maka lahirlah gereja-gereja Pentakosta. Jadi gereja Pentakosta itu lahir pada bulan Januari tahun 1901. Tepatnya di Topeka, Kansas, Azusa Street. Peristiwa disitulah lahirnya gereja Pentakosta. Dan beberapa pendetanya pun juga, gerejanya melahirkan juga pendeta-pendeta yang juga sesat. Di beberapa tahun yang lalu, tahun 1900 kira-kira 1992, ada tabloid ataupun juga buku yang dikeluarkan oleh mereka mengenai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Jadi mereka meramalkan bahwa tahun 2000 akan datanglah Tuhan Yesus yang kedua kali, tapi tunggu rupanya tidak ada datang. Bapak Ibu, yang paling kita ketahui adalah pendeta Mangapin Siboya. Tentu kita kenal dan akrab dengan nama ini. Ya, kita kenal dan akrab karena itu dekat dengan kita.
dan dia ditangkap oleh karena gerakannya menantikan Tuhan datang kedua kali di wilayah sanalah pokoknya. Sana pokoknya deh. Ya, di wilayah sana. Ya. Jadi, gerakan-gerakan keagamaan ini bisa membuat kita menjadi tersesat atau akhirnya keluar dan menyimpang dari ajaran gereja kita. Tema renungan kita pada pagi ini sesuai dengan Almanak HKBP, waspadalah dan jangan sesat. Ada dua hal yang patut kita pelajari dari ayat 5 dan ayat 6 ini. Pertama adalah saudara dan saya harus bersikap waspada. Tuhan Yesus mengajarkan kepada muridnya tentang hal apa yang akan terjadi di akhir zaman. Salah satu tandanya adalah adanya atau hadirnya kedatangan penyesat-penyesat atau pendeta-pendeta palsu atau nabi-nabi palsu. Disinilah Tuhan mengatakan waspadalah. Peringatan ini menunjukkan bahwa akhir atau di zaman akhir ini akan muncul berbagai macam ajaran-ajaran yang tidak berlandaskan ajaran atau doktrin Alkitabiah. Memang dia mengutip ayat Alkitab, tetapi pengertian dan tafsirannya tidak sesuai dengan pemahaman atau isi Alkitab. Orang Kristen yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, supaya jangan meninggalkan Tuhan, itu maksudnya. Supaya jangan meninggalkan Tuhan Yesus terhadap segala macam ajaran yang datang kepada dirinya, mereka harus mengambil sikap waspada. Kata waspada di sini amang inang dalam bahasa Yunani diartikan adalah memandang dan menatap. Jadi maksudnya kata waspada adalah saudara harus memperhatikan sungguh-sungguh segala ajaran-ajaran yang datang kepada kita. Memperhatikan, melihat, mempelajari, menyimaknya, kemudian mengambil keputusan bahwa ini adalah salah dan tidak sesuai dengan doktrin-doktrin Alkitabiah. Jadi dengan demikian sikap waspada ini harus kita miliki dengan maksud agar saudara dan saya tidak disesatkan dengan berbagai macam ajaran-ajaran palsu. Dari sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa akan datang penyesatan yang begitu hebat kepada kita. Apalagi di era internetisasi ini. Bahwa kita bisa melihat ataupun menonton ataupun melihat segala berbagai macam ajaran baik dari kelompok Kristen itu sendiri atau dari kelompok agama lain dengan begitu mudahnya melalui media internet dan media sosial. Begitu gampangnya kita berjumpa dengan berbagai macam ajaran. Kalau dulu mereka datang ke rumah-rumah atau menjumpai kita satu persatu untuk menyampaikan ajarannya. Tetapi sekarang mereka bisa menyampaikannya melalui media sosial, media internet. Sehingga dengan mudahnya kita bisa melihat dan menerima berbagai macam ajaran-ajaran palsu. Bila demikian memang berarti kita harus mengambil sikap sebagai warga HKBP. Yaitu apa kata Tuhan Yesus, bersikap waspada. Bukan berarti kita langsung tolak begitu saja. Tetapi kita harus mempelajarinya, apa yang datang kepada kita, apa yang kita baca, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, kita cermati, kita pelajari, baru kita mengambil kesimpulan bahwa ini adalah salah. Bapak Ibu saksi Yehova mengambil ajarannya berdasarkan apa kata kitab suci. Ia mengatakan bahwa Yesus Kristus itu bukanlah Allah, tetapi malaikat pertama yang diciptakan oleh Allah Yahweh. Roh Kudus bukanlah Allah, tetapi Roh Kudus adalah tenaga aktif Allah. Jadi istilahnya sama, tetapi pengertiannya yang berbeda. Disinilah kita harus waspada supaya kita bisa memahami pemakaian istilah yang sama, tetapi belum tentu pengertiannya sama sesuai dengan doktrin gereja kita. Ya, kalau kita bicara tentang bahasa lidah, itu sudah banyak sekali terjadi di sekitar gereja kita, gereja karismatis itu mengumandangkan, mengajarkan mengenai bahasa lidah dan juga mengenai minyak urapan, mengenai perjamuan kudus yang bisa memberikan kesembuhan, dan juga ada pastor yang mengaku pastor yang sekarang terkenal di Kalimantan sana. Dan saya pernah ditanya bagaimana pendapat saya tentang pastor tersebut yang melakukan praktek kesembuhan di jalan-jalan. Saya perhatikan, saya menontonnya dan saya perhatikan bahwa cara dia menyembuhkan tidak sama seperti cara Tuhan Yesus. Juga saudara-saudara kita dari gereja Katolik pun kita harus waspadai pengajarannya. Mereka mengatakan ada penampakan Bunda Maria atau penyembuhan melalui hosti. Juga ajaran-ajaran yang datang dari gereja tetangga kita, gereja Bawang.
yaitu mereka yang mengajarkan tentang ayat-ayat Alkitab, tetapi harus sesuai dan mendukung agama mereka. Dan ini bisa membawa kita akhirnya menjadi bingung dan akhirnya menjadi murtad. Termasuk juga ajaran-ajaran yang diturunkan oleh nenek moyang kita yang mengatakan bahwa roh-roh orang mati itu masih ada di kuburan, masih ada di rumah kita. Ini semua merupakan ajaran-ajaran sesat yang bisa menyesatkan kita. Kita menyadari kalau begitu kita harus meneliti bagaimana sebetulnya ajaran-ajaran palsu itu, karena ini bisa mempengaruhi pikiran kita, hati kita, dan akhirnya kita bisa menyimpang daripada firman Tuhan atau gereja Tuhan. Sebagai jemaat, ini juga menjadi perhatian bagi kita. Seringkali gereja kita ini umatnya tidak terlalu antusias kepada khotbah-khotbah. Gereja kita atau umat kita tidak menaruh perhatian dengan sungguh-sungguh untuk mendengar firman Tuhan. Kita kurang membaca firman Tuhan. Kita kurang meneliti kitab suci. Kita asik dengan persoalan uang. Kita asik dengan persoalan yang rutin-rutin saja. Terhadap pembangunan doktrin dari iman kita, kita kurang perhatian. Terhadap pelayanan kepada orang-orang muda dan keluarga-keluarga muda, kita kurang perhatian. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kalau kita perhatikan, rupanya gereja tetangga kita, gereja yang beraliran karismatik itu lebih banyak diisi oleh warga HKBP, oleh orang muda HKBP. Karena apa? Karena mereka tidak menemukan kepuasan rohani di dalam gereja kita. Itu sebabnya sikap waspada itulah yang harus kita bangun. Bagaimana caranya membangun sikap waspada? Saudara dan saya harus mempunyai fondasi yang kuat tentang doktrin Alkitabiah yang benar dan mengkonstruksi bangunan teologi yang benar ini di dalam hati dan di dalam pikiran kita. Ketika datang berbagai macam ajaran, ketika datang berbagai macam pengaruh-pengaruh dari pendeta-pendeta palsu itu, maka kita bisa mengcounternya, kita bisa menolaknya, kita bisa mempelajarinya, dan kemudian kita mengatakan tidak kepada ajaran-ajaran yang sangat bertentangan dengan gereja kita. Saudara dan saya harus banyak belajar dalam hal ini. Karena ini kata Tuhan Yesus banyak beredar di sekitar gereja kita. Mulai dari abad pertama ketika gereja rasuli itu didirikan sampai pada abad 21 ini, berbagai macam ajaran-ajaran palsu sudah banyak beredar dan banyak jemaat kita yang dipengaruhi akhirnya keluar dari gereja kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya mau bertanya kepada kita, apakah sikap waspada ini ada dalam diri kita? Apakah kita enak duduk datang ke gereja ini, menyanyi dan memuji Tuhan, tapi kita tidak membangun atau mengkonstruksi teologi kita untuk bisa mengcounter segala ajaran-ajaran palsu? Apakah kita sudah mempunyai fondasi iman yang kuat? Kita harus mempelajari firman Tuhan ini dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, ayat yang ke-6. Banyak orang akan memakai nama Tuhan. Kita hidup di akhir zaman. Sebagaimana perkataan Tuhan Yesus tadi. Akan muncul pendeta-pendeta palsu. Akan muncul pengkhotbah-pengkhotbah palsu. Tetapi mereka dikatakan memakai namaku. Tentu kita pasti akan menolak. Kalau ada seorang pendeta yang mengatakan I am Jesus katanya, itu jelas kita mengatakan oh no, tidak bisa boleh masuk ke dalam gereja HKBP. I am Jesus, kita pasti tolak. Tetapi sekarang orang itu tidak memakai nama Tuhan, tetapi memakai wibawa Kristus. Artinya bagaimana? Artinya adalah mereka mengatakan bahwa mereka mempunyai karunia rohani. Mereka mau menyebut diri mereka mempunyai wibawa rohani. Sebagai pemimpin rohani yang mendapatkan wahyu-wahyu yang datang daripada Allah. Pendeta-pendeta palsu ini mengakui dirinya paling beriman. Menerima wahyu baru daripada Allah. Mendapatkan penglihatan daripada Tuhan. Berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Berkata-kata dengan Tuhan. Dan memang di beberapa aliran gereja yang beraliran karismatik ini ada dan ini terjadi. Dan mereka sangat-sangat mengandalkan penglihatan, mukjizat ataupun wahyu-wahyu baru tanpa lagi melihat apa kata Alkitab di dalam gereja mereka. Dan ini sangat bertentangan dengan apa kata firman Tuhan. Di mana gereja Kristen harus melakukan tindakan pembelajaran untuk membangun doktrin Alkitab dengan tepat. Bapak Ibu, mereka juga pendeta palsu ini
rakus akan uang. Ya, rakus akan Tuhan, uang. Mereka mencari orang-orang kaya untuk mengambil uang mereka. Mereka mendekati beberapa orang kaya untuk mendukung pelayanan mereka yang menyesatkan itu. Uang adalah hal yang penting dan dia mendekati orang-orang tersebut untuk mendapatkan dana sponsor dari proposal mereka untuk mendukung pelayanan mereka. Ada rekan saya pendeta. Saya pikir pendeta ini mau menceritakan kesuksesan pelayanannya. Tetapi rupanya dia mengatakan bahwa di dalam pelayanannya dia mendapatkan banyak uang. Ya, dia mendapatkan segulung uang dan sebagainya. Dia cerita tentang bagaimana dia mendapatkan uangnya. Tapi dia tidak menceritakan bagaimana dia berhasil di dalam pelayanannya. Dan inilah para pendeta-pendeta palsu yang menduduki banyak gereja, kedudukan jabatan penting maupun sekolah-sekolah teologi, sehingga berpeluang besar untuk menyesatkan banyak orang Kristen. Orang seperti ini banyak tersebar di sekitar kita dan bisa dari dalam gereja kita sendiri ataupun bisa datang dari luar gereja kita sendiri. Orang-orang yang mempromosikan kuasa-kuasa gelap, okultisme, sihir, perdukunan, spiritisme, bahkan saudara diisukan sudah ada gereja setan di Jakarta ataupun di tempat kita. Pengaruh-pengaruh ini bisa menyusup masuk ke dalam gereja HKBP. Termasuk juga saudara-saudara yang saya sebutkan tadi, teman kita yang beragama Katolik. Mereka juga menampilkan bagaimana mendapatkan wahyu, penglihatan, penampakan mengenai Bunda Maria, dan juga penggunaan hosti untuk penyembuhan. Mereka mengklaim mereka sudah menarik beberapa orang Protestan untuk berbalik kepada gereja Katolik. Dan ajaran Katolik ini mengajarkan bahwa ada api penyucian yang tidak pernah kita pahami dan tidak pernah kita ada dalam doktrin gereja kita. Pada bulan November ini, gereja Katolik mengingat bulan ini sebagai bulan arwah. Dan mereka kembali mengingatkan ada api penyucian. Jadi orang Katolik itu tidak langsung menuju ke sorga, tetapi mereka menuju dulu ke api penyucian. Di api penyucian itu mereka dibersihkan dosa-dosa mereka. Dan mereka membutuhkan doa-doa orang Katolik, Ekaristi, untuk membawa mereka kepada sorga. Dan ini bisa dipertanyakan. Apakah kuasa darah Yesus tidak cukup untuk menyelamatkan kita sehingga bisa terlepas dari kematian kekal? Itu bisa kita pertanyakan. Karena mereka mengakui ada ajaran purgatori atau api penyucian. Inilah yang banyak beredar di sekitar kita. Dan untuk mendapatkan kekuatan untuk melawan semua ajaran sesat itu, saya mau katakan demikian. Bacalah kitab suci. Pelajarilah kitab suci dengan baik. Dengarkan khotbah-khotbah yang bermutu. Bacalah buku-buku rohani yang bermutu. Dan juga hiduplah dalam kasih. Kasih kepada Kristus sebagai juru selamat kita. Kasih kepada Kristus yang telah menebus dan menyelamatkan kita. Dan juga hiduplah di dalam kasih kepada sesama kita. Saya ulangi sekali lagi. Bahwa fondasi iman inilah yang harus kita bangun. Karena begitu gampangnya jemaat kita dipengaruhi. Seperti yang saya katakan tadi, di Siantar, Toba dan seterusnya, itu saksi Jehovah ada dan berkembang. Teman saya di Batam pernah bicara sama saya. Dia pernah berkhotbah di salah satu gereja yang beraliran Pentakosta. Kemudian dalam khotbahnya dia bertanya kepada jemaat gereja Bethel tersebut, siapa yang berasal dari gereja HKBP? Rupanya dia bercerita kepada saya, hampir rata-rata mereka berasal dari HKBP. Rata-rata. Banyak yang tunjuk jari katanya berasal dari gereja HKBP. Dan memang perkembangan gereja-gereja beraliran Pentakosta ini adalah perpindahan gereja, perpindahan jemaat dari gereja Protestan menuju ke gereja mereka. Dari sinilah kita belajar. Mungkin ini bisa terjadi pada warga jemaat kita. Karena begitu gampangnya kita dipengaruhi. Belum sesinya berdiri, sudah berdiri tadi kan? Kan itu nyanyi mau ke epistel. Rupanya 2 ayat ya. 2 ayat atau 1 ayat terus kita berdiri. Setuju tadi kan? Betul berdiri tadi? Berdiri. Nggak ada apa-apa berdiri loh. Kenapa? Nggak ada angin, nggak ada tornado, nggak ada hujan kok berdiri? Nah begitu.
Loh, orang biasanya habis nyanyi mau epistel kan tetap duduk. Kenapa kita berdiri? Berarti ada sesuatu yang mendorongnya. Gak ada apa-apa kok berdiri. Begitu gampangnya kita dipengaruhi. HP na rutin do biasanya hita. Namar minggu sehabis manopoti dosa. Maret D baru majaha. Epistel buasa gabe congcok kita. Berarti ada sesuatu yang mempengaruhi pikiran kita. Sehingga ramelah akhirnya. Belum waktunya berdiri, sudah berdiri. Nah, begitu pula seringkali terjadi. Kita dipengaruhi oleh berbagai macam ajaran sehingga kita banyak tersesat, dipengaruhi dan akhirnya menjadi keluar daripada doktrin iman Alkitabiah kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan, sudah begitu banyak orang yang anti adat. Ya, entah kenapa dan bagaimana orang membakar ulosnya. Tidak mau lagi tidak mau lagi beradat, tapi masih dipakai marganya. Marga siahaan dipakai. Alai anggo maradat dan ngolobe. Jala dibakar do ulos nih. Apa itu tong do dipakai marganya marga siahaan. Kenapa? Saya mau katakan ada yang mempengaruhi. Begitu gampangnya mereka dipengaruhi. Wah, mereka sudah belajar sidi amang pendeta. Ya, udah belajar sidi tapi nggak datang ke gereja. Entah kemana mereka sekarang yang belajar sidi. Apakah di rumah? Ataukah ke gereja karismatik? Ataukah murtad dia menjadi agama lain? Kita tidak tahu. Kita sebagai warga HKBP harus berbenah diri menghadapi hal-hal seperti ini. Karena ini sudah diperingatkan Allah Tuhan kita Yesus Kristus bahwa gereja akan diserang habis-habisan oleh pengkhotbah palsu yang memberikan dan menjanjikan mukjizat-mukjizat kesembuhan. Firman Tuhan tadi mengatakan ada banyak orang yang akan mengajarkan dan mengatakan, aku Mesias, penyelamat, penyembuh dan pembebas. Bapak Ibu tentu tahu Sai Baba bukan? Sai Baba yang ada di India di beberapa tahun yang lalu itu menghebohkan. Dia pernah datang ke Indonesia. Kenapa? Karena bisa dari tangannya keluar pasir, dari mulutnya keluar emas. Itu luar biasa. Ada orang mengatakan itu sulap. Tetapi memang kalau kita menontonnya keluar memang langsung bola emas daripada dari mulutnya, dari dirinya. Hal-hal seperti inilah yang kita patut waspadai. Pendeta-pendeta palsu juga menjanjikan mukjizat dan kesembuhan. Bahkan dukun-dukun pun menjanjikan, orang-orang pintar pun menjanjikan. Ya, ada 3D. 3D maksudnya kalau dokter D pertama tidak sembuh, maka pergilah ke domine. Domine, amang inang tahu domine? Pendeta. Kalau pendeta doanya tidak dikabulkan, maka D yang ketiga yaitu dukun. Biasanya begitulah 3D. Dokter, domine, dan dukun. Itulah yang terakhir. Biasanya demikianlah kita orang Batak. Nah, jadi ini menunjukkan saudara dan saya harus waspada terhadap berbagai macam ajaran-ajaran palsu. Dan Tuhan mengingatkan kita, inilah tandanya bahwa akhir dari segala sesuatu sudah semakin dekat. Saudara dan saya harus waspada. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita mengambil sikap waspada terhadap segala ajaran yang tidak berdasarkan Alkitab. Kalau begitu, saudara dan saya harus sungguh-sungguh belajar firman Tuhan. Jangan gampang dipengaruhi. Dan juga yang kedua, kita harus bisa mengidentifikasikan bahwa dia adalah pendeta palsu, nabi palsu, pendeta sesat. Dan juga kita harus berani menolaknya dalam iman kita, dalam kekuatan iman. Karena konstruksi iman kita sudah terbangun berdasarkan doktrin Alkitab kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin, mari kita berdoa. Bapa Allah kami di sorga, terima kasih. Berkat firman Tuhan sudah kami dengar pada pagi ini. Kami memohon kepada Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kuduslah yang mengajarkan kami. Agar kami selalu sungguh-sungguh belajar firman Tuhan. Apalagi kami hidup di zaman akhir ini. Ada banyak nabi-nabi palsu, pendeta-pendeta palsu yang datang. Mau menyesatkan umat-Mu ini. Kami mohon perlindungan Tuhan. Agar Engkau melindungi kami dengan kuasa Roh Kudus. Sehingga hati dan pikiran kami hanya tertuju kepada firman Tuhan saja.
Berkati umat-Mu ya Tuhan, agar tetap di dalam iman, dalam perjalanan hidup kami. Dalam beberapa waktu ke depan, kami akan menghadapi berbagai macam tantangan dan pergumulan di tengah-tengah pekerjaan, keluarga, maupun segala aktivitas kami. Tuhan Yesuslah yang menggembalakan kami, menuntun dan membimbing kami. Berkati keluarga kami, anak-anak kami, dimanapun saja mereka berada, dan Engkau menyertai mereka agar mereka tidak dipengaruhi oleh ajaran-ajaran sesat. Terima kasih Tuhan, kami serahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Roh Kuduslah yang menghibur kami, menopang hidup kami, sehingga kami tidak jatuh dan tidak jauh daripada Tuhan Yesus sendiri. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur memuji Allah sambil mengumpulkan persembahan kita.
jala tau mangalo saluhur Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Jemaat Tuhan, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.